Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat jamaah Nurul Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan juga kemudahan untuk kita kembali melanjutkan bersama majelis kita bersama guru kita Al-Ustaz Haris Abu Naufal hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua jemaah Guru Mengaji yang senantiasa hadir dalam setiap majelis kita. Semoga Allah senantiasa berikan keistiqomahan dan juga tambahan keberkahan pada kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana di setiap pertemuan kita seperti biasanya nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir kajian. Kami persilahkan kepada para hadirin yang hendak bertanya kepada Ustadz bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat untuk kami bacakan, atau bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand untuk nanti bisa bertanya pada Ustadz. Baik, mari kita persiapkan untuk mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustadz. Dan waktu tempat kami persilakan kepada Ustaz. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat-sifat ayat Madani dan sifat-sifat ayat Al-Makki, yang mana kebanyakan ayat-ayat Al-Makki itu dengan uslub yang kuat, ya, dengan khitab yang tegas, karena memang kebanyakan orang-orang yang diajak bicara pada saat itu adalah orang-orang yang mereka sombong dan menentang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Adapun ayat yang Madani itu kebanyakannya adalah uslub lemah lembut, ya, karena memang orang yang diajak bicara pada saat itu adalah orang-orang yang mereka memang sudah siap untuk menerima syariat, ya. Dan juga beberapa hal yang lain sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tapi cuman sebelum saya lanjut, ini kira-kira pelajaran kita yang lalu bisa difahami dengan baik ataukah tidak, ya. Penentuan ayat Makki dan ayat Madani, ya, apakah mutlak ayat itu mesti diturunkan di Mekah disebut dengan ayat Makki, dan ayat diturunkan di Madinah disebut dengan Madani. Tapi bagaimana dengan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat ini turun di Arafah. Apakah ini ayat Makki atau ayat Madani? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ayo hadirin, kalau ada yang bisa jawab. Kalau ada yang jawab, Ustaz. Oh, nggak ada, Ustaz. Boleh. Sepakat, Ustaz. Ayat Madani, Ustaz. Madani, Masya Allah. Nah, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum itu disebut dengan ayat Madani, walaupun dia diturunkan di Mekah, di Arafah, Mekah, ya, karena kaidahnya ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW disebut dengan ayat Makki,
Dan semua ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan ayat Al-Madani, walaupun turunnya di Mekah. Baik. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fawaid ma'rifah al-madani wal makki. Faidah-faidah pengenalan ayat ini adalah ayat madani dan ayat tersebut lain adalah ayat yang maki. Apa faidahnya? Apa pelajaran yang bisa kita petik untuk mengenal apa itu ayat maki dan yang mana ayat madani? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'an al-muhimmah. Mengenal ayat maki dan ayat madani ini salah satu jenis daripada jenis ilmu Al-Quran yang sangat penting. Wadzalika li'anna fiha fawaida minha. Dikarenakan pada pengenalan ayat-ayat Makki dan ayat Madani itu memiliki faidah yang sangat banyak. Nah, di antara faidah yang banyak tersebut adalah dhuhuru balaghatil Quran fi a'la maratibiha. Yang nampaknya gaya bahasa Al-Quran dengan bahasa yang sangat tinggi. Ya, di sisi mana? Haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadi haluhum. Di mana Al-Quran berbicara ya kepada setiap kaum sesuai dengan kondisi dan keadaannya mereka. Min quwwatin wa syiddah aw linin wa suhulah. Ya, ada kondisi yang Al-Quran berbicara dengan kuat, berbicara dengan tegas. Ada kondisi Al-Quran berbicara dengan kelembutan, ya dengan kemudahan, dengan kelapangan. Ya, dan ini semua menunjukkan akan tingginya bahasa Al-Quran. Dan itulah hakikat dari hikmah itu sendiri. Ya, karena memang manusia itu ketika kita berbicara dengan mereka, kita mesti mengetahui kondisi dan keadaan orangnya. Yang terkadang kita nggak perlu untuk berbicara terlalu keras, tidak perlu berbicara sampai ya nampak urat leher kita. Cuman sekedar kalimat-kalimat isyarat terkadang sudah cukup buat seseorang. Ya, maka orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang bisa melihat kondisi teman lawan ketika dia berbicara. Ya, coba perhatikan hadis yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah didatangi oleh Abu Bakar, didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam kondisi lututnya beliau terlihat dan Nabi dalam keadaan berbaring. Masuk kedua sahabat ini tidak berubah sedikit pun posisi duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi memperbaiki duduknya, beliau menutup lututnya, dan kemudian kondisi tersebut menjadi pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengubah posisi duduknya beliau ketika datang Abu Bakar Umar dan mengubah posisi duduknya beliau ketika datang Utsman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah aku malu yang malaikat Jibril itu malu kepadanya, di mana Utsman ya akan Utsman tidak akan menyampaikan hajatnya ketika beliau mendapatkan Rasulullah dalam keadaan berbaring. Ya, adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala walaupun beliau dalam Rasulullah dalam keadaan berbaring, tetap mereka akan berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konteks hikmahnya seseorang. Inilah hebatnya seseorang di dalam ya berbicara tergantung lawan yang ada di depannya. Tidak semua orang bisa dicandain. Tidak ada semua orang bisa diseriuskan. Ada orang yang mungkin kita bisa bercanda sama dia, ada orang yang mungkin mesti serius, yang dia nggak suka bercanda, dan lain semisalnya. Dan subhanallah, Al-Quran datang dengan balaghah yang paling tertinggi, gaya bahasa yang paling hebat. Dan bentuk gaya bahasa yang paling hebat, seperti kita sebutkan tadi, Al-Quran berbicara kepada kaum tergantung kondisi dan keadaan kaum tersebut. Ya, di sini kita berbicara tentang gaya bahasa. Kita tidak berbicara dari perkara halal dan haram. Ya, nggak ada di dalam syariat. Ketika kita datang satu kaum, kita haramkan. Ya, ketika kita datang kepada kaum yang lain, yang itu adalah halnya adalah haram, zatnya adalah haram,
hukum asalnya adalah haram, kemudian kita berbicara kepada kaum yang lain untuk mencari hatinya dia, kemudian kita katakan halal. Wah, ini bukan hikmah namanya. Ya, ini namanya orang yang curang, orang yang berkhianat terhadap syariat. Tetapi di sini kita berbicara adalah gaya bahasa dalam menyampaikan ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua, di antara fungsi kita mengetahui ayat Makki dan ayat Madani, dhuhuru hikmati tashri' fi asma ghayatihi haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an. Bihaisil aham alamat taqtadihi hal mukhatabin wastidaduhum ya lil qabulil wa tanfid. Di sini nampak untuk menampakkan hikmah pensyariatan ya dari tujuan yang paling tertinggi dengan cara yang paling mulia, dengan cara yang paling bagus. Ya, dari sisi mana? Yatadarraju sya'an fa sya'an. Di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit. Bihasbil aham, ya sesuai dengan kondisi mana yang paling terpenting. Ya sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang diajak berbicara pada waktu itu. Wastidadihim lil qabul wa tanfidh. Dan untuk mereka mempersiapkan dirinya ya menerima syariat tersebut dan menunaikannya. Ya karena manusia itu akan berat ketika dia diberikan sebuah beban sekaligus semuanya. Ya ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Ya ini wajib, 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 wajib. Sehingga sulit bagi manusia untuk menerimanya. Maka syariat Islam datang dengan cara syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala turunkan ya syariatnya. Sampai-sampai kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertama kali kepada umat ini akan haramnya khamar atau yang semisalnya, maka ya akan sedikit orang akan meninggalkan khamar tersebut. Ya tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Melihat kondisi dan keadaan ini imannya sudah kuat, ini imannya sudah meningkat. Maka ketika iman sudah meningkat, hukum itu juga akan lebih ditekankan. Hukum itu juga akan lebih diperberat. Ya, itu metode Al-Quran. Ya, turun sedikit demi sedikit. Namun, hal itu bukanlah kemudian kita menghadapi manusia misalnya. Kita menghadapi manusia, ya, misalnya dia mulai berhijrah, dia mulai untuk memperbaiki dirinya, ya, kemudian kita katakan ini kondisi fulan, ini kondisi masih fase Mekah. Kondisi yang belum wajib sholat, belum haram khomer, belum wajib puasa, atau lain semisalnya. Ya sudah, kamu ini masih fasenya fase Mekah ya. Jadi kamu silakan buat apapun yang kamu inginkan. Ya sedikit demi sedikit mesti diubah. Bukan begitu maksudnya. Ya, ketika sesuatu itu sudah diharamkan dalam syariat, maka itu menjadi haram. Ya, walaupun dia baru masuk Islam. Ya, sesuatu itu telah dianggap wajib dalam syariat, tetap itu dikatakan wajib ketika dia masuk Islam. Di hari tersebut dia wajib untuk sholat ketika memang sudah masuk waktu sholat duhur. Namun, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan dalam kehidupan kita hari ini bukan dengan kondisi yang saya sebutkan tadi. Ini fase Mekah, kamu masih boleh mabuk, kamu belum wajib sholat. Akan tetapi seseorang jangan sekaligus terus dibebani hal-hal yang haram untuk dirinya sekaligus semuanya. Kamu sudah mulai ngaji hari ini, berarti hari ini kamu harus meninggalkan musik. Hari ini kamu harus ya nah, kalau nanti suamimu poligami harus kamu terima poligami. Kamu harus pakai cadar dan sebagainya. Ya tidak. Kecuali misalnya dia dalam keadaan sedang mendengar hal yang diharamkan oleh Allah, kita tegur. Wah, ini nggak boleh ini sebenarnya. Namun bukan kemudian kita langsung kasih kepada dia materi-materi hal-hal yang diharamkan ya semuanya ya. Kamu tinggalkan semua hal yang diharamkan oleh Allah. Kamu jalani semua kewajiban Allah wajibkan kepada kamu. Bukan demikian. Tapi butuh kita untuk
agar berilmu itu bisa sampai kepada dia. Di komunitas kita katakan sholat itu wajib bagi dia, belum ada kewajiban sholat, tidak demikian. Ya, tapi butuh kesabaran di dalam kita ya menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kita nggak bisa menghukumi dia seperti orang yang sudah sekian lama mengaji, kemudian kita terapkan itu kepada orang yang baru mulai berhijrah. Ya tetap kita mengatakan ini nggak boleh akhi, ini nggak boleh ukhti, ini haram loh. Ya mungkin gaya bahasanya kita harus lebih diperlembut. Ya di dalam kita menasihati orang tersebut. Dan kemudian di sini ya poin yang ketiga ini sebenarnya sudah saya isyaratkan tadi di poin yang kedua. Tarbiyatul du'a ilallahi tabaraka wa ta'ala. Ini sebagai bentuk pendidikan kepada dai yang menyeru manusia kepada Allah. Wa taujihuhum ila ayyattabi'u masalakal Quran fil usub wal mawdu. Ya, untuk memberikan pengarahan kepada mereka orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah agar mengikuti apa yang berjalan dengannya Al-Quran. Pada uslubnya, pada pembahasannya, min haith al-mukhatabin, ya di mana orang yang diajak berbicara itu, orang yang diajak untuk berdakwah, yabda bil aham falaham. Dia mulai dari sesuatu yang paling penting dengan apa yang lebih penting. Ya, apa yang paling penting harus diajarkan? Dia sedang butuh waktu sholat diajarkan. Ya, dia sekarang butuh kepada tauhid yang harus ditanamkan. Dia harus mengerti tentang syirik, maka syirik yang harus diingkari. Ya, maka ini metode yang perlu seseorang kedepankan. Mungkin masalah isbal nanti perlu dia bahas. Ya, masalah cadar nantilah perlu dia bahas. Ya, tetapi dia memberikan pengarahan kepada mad'u apa yang mad'u itu pahami. Oh, dalam Islam itu perempuan harus pakai jilbab. Oh, dalam Islam itu kita harus sholat. Oh, dalam Islam itu kita harus berpuasa. Ini sesuatu yang memang difahami bahkan oleh orang kafir sekalipun. Ya, maka hal yang seperti ini yang perlu untuk kita kedepankan padanya. Bukan berarti juga teman-teman, ya di antara hikmahnya dakwah adalah ya orang yang baru mulai ngaji, kita jangan buru-buru mengajarkan tauhid, jangan buru-buru mengajarkan akidah, jangan buru-buru kita menjelaskan tentang bid'ah, jangan buru-buru kita menjelaskan tentang kesyirikan. Ini enggak hikmah. Maka kita dakwahnya harus dengan lemah lembut. Maka pemahaman yang seperti ini kurang tepat para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Ya, ini pemahaman ya perlu untuk dikoreksi. Ini pemikiran yang perlu untuk kita evaluasi. Kenapa saya katakan demikian? Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun itu dengan dakwah lemah lembut. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau mendatangi Fir'aun dan dakwahilah Fir'aun dengan dakwah yang lemah lembut. Ya, mudah-mudahan si Fir'aun ini bisa takut dan bisa teringat dari apa yang kau sampaikan kepada mereka dari dakwah itu sendiri. Ya. Nah, apa materi yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun? Ternyata materi yang disampaikan adalah masalah tauhid. Materi yang disampaikan adalah tentang kesyirikan. Untuk dia meninggalkan kezaliman. Untuk dia meninggalkan kekufuran. Untuk dia meninggalkan kesyirikan. Ini yang dikedepankan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan cara lemah lembut, dengan hikmah. Jadi lemah lembut itu bukan berarti kita tidak dakwah kepada tauhid. Lemah lembut itu bukan berarti kita tidak menjelaskan tentang syirik. Lemah lembut itu bukan berarti kita tidak mengingkari kekufuran, tidak. Akan tetapi kita tetap mengedepankan ini di tengah-tengah dakwahnya kita, cuma kita sampaikan dengan cara lemah lembut. Ya, seperti kata Syekh, wa tasta'malu syiddah fi mawdi'iha wa suhula fi mawdi'iha. Itu kita gunakan tegas pada tempatnya dan kita gunakan juga pada tempatnya. Kita melihat kondisi dan keadaan.
Yang mana manusia itu berbeda-beda tingkat bagaimana kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Dan itulah uslubnya Al-Quran. Jadi nggak selalu terus-menerus kita harus berlemah lembut. Ada kondisi-kondisi kita perlu tegas. Ada kondisi-kondisi yang memang kita perlu keras. Keras di sini bukan mencaci maki ya. Tapi kita perlu mengatakan ini hal yang nggak boleh. Ini syirik kepada Allah. Ini menyekutukan Allah. Sebagaimana keadaan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah. Iya, melihat Adi bin Hatim memakai salib, ditegur oleh Nabi, tinggalkan ini semuanya, ini berhala. Ya, ini berhala ini, tinggalkan ini. Begitu juga ketika ada seorang badui yang bertawasul dengan Rasulullah, Nabi juga mengingkari apa yang mereka ucapkan. Ya, sampai-sampai Nabi mengulang-ulang kembali ucapan tersebut. Apakah engkau ingin, ya istilahnya merendahkan kedudukan Allah Rabbul Alamin? Tegas Nabi berbicara. Ya jadi tidak semua Nabi ada sahabat yang kencing, ya udah biarkan dia kencing dulu, nanti baru kita ingkari. Ada momen seperti itu. Ada orang yang minta berzina kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak menghadiknya, Nabi suruh duduk di sampingnya. Tapi ada juga orang-orang yang bahkan belum masuk Islam atau orang-orang Badui, ketika dia melakukan sesuatu perkara yang bentuknya merendahkan Allah Rabbul Alamin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan tegas pada mereka, mengingkari mereka dengan pengingkaran yang sangat keras. Ya, karena ini adalah haknya Allah. Jadi ini perlu kita pelajari dari uslubnya Al-Quran tadi. Kemudian selanjutnya, faedah dan fungsi teman-teman. Kita mengetahui adanya ayat Makki dan ayat Madani. Di antara fungsinya adalah untuk membedakan ya tamyiz an-nasikh minal mansukh. Untuk bisa membedakan mana ayat yang nasikh minal mansukh. Mana ayat yang dihapus dengan yang dihapus. Fima law waradat ayatani makkiyah madaniyah. Ya misalnya datang kepada kita dua ayat. Ayat yang maki dan ayat madani. Ya tahaqqaqa fihima syurutun nasakh. Dan kemudian ayat ini memang ada satu yang terhapus. Baik, fa'inal madinah nasikhatun lil makkiyah. Maka ayat-ayat Madinah itu sebagai penghapus ayat yang maki. Berarti ayat maki yang dihapus, ayat yang Madinah sebagai penghapusnya. Kenapa? Di ta'akhuril Madinah anha. Karena ayat-ayat Madinah itu lebih terakhir daripada ayat-ayat Makki. Bisa dipahami ya? Jadi, misalnya dua ayat. Yang dua ayat itu saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang kemudian tidak bisa dijamak di antara dua ayat tersebut. Saling bertentangan seakan-akan dan tidak bisa dijamak di antara keduanya. Tidak bisa dikumpulkan apa maksud di antara dua ayat tersebut. Taib. Nah, kemudian di antara langkahnya para ulama ketika mereka mendapatkan antara dua ayat yang tidak saling bisa dikompromi, maka yang satunya nasikh, yang satunya mansukh. Nah, dari mana kita mengetahui bahwasanya ayat ini yang dihapus dan dihapus dengan ayat ini? Penghapusnya adalah ayat ini. Nah, dengan kita mengenal adanya ayat Makkiyah dan adanya ayat Madaniyah, berarti ayat yang Madaniyah terakhir dibandingkan dengan ayat Makkiyah. Berarti ayat yang Makkiyah itu yang dihapus, ayat Madaniyah yang berlaku hukumnya, dan dia sebagai penghapus dari ayat Al-Makkiyah. Bisa difahami ya? Ini fungsinya. Fungsi yang keempat, untuk kita mengetahui adanya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, supaya kita mengetahui dari hukumnya. Dan insya Allah nanti kita akan bahas ya juga nasikh dan mansukh apakah dalam kitab ini ataukah dalam kitab usul fikih. Di sana dibahas tentang nasikh dan mansukh dan syarat-syaratnya. Cuman tadi saya sekedar berlalu ya pengenalan atau kapan sebuah ayat itu dikatakan nasikh dan mansukh. Ya kecuali memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya ayat ini terhapus dengan ayat ini. Atau Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhu al-an." Dulunya aku melarang kalian untuk menziarah kubur, maka oleh karena itu sekarang datangilah kubur. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita
mengetahui faidah pengenalan adanya ayat maki dan ayat madani. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, al-hikmatu min nuzul Quran mufarraqa. Hikmah turunnya Al-Quran itu sedikit demi sedikit. Turunnya Al-Quran tidak sekaligus turun, yaitu berangsur-angsur. Nah, apa faidahnya? Disebutkan di sini ya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, min taqsimil Quran ila al-makki wa madani yatabayyanu annahu nazzala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa wa linuzulihi ala hadal wajh hikamun katsiratun minha. Pembagian Al-Quran kepada ayat Makki dan ayat Madani ini memberikan kepada kita sebuah kesimpulan bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Ya, karena ada ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat yang diturunkan di Madinah. Berarti tidak semua ayat diturunkan di Mekah dan juga tidak semua ayat diturunkan di Madinah. Tetapi ada ayat Mekah dan ayat Madinah menunjukkan apa? Turunnya berangsur-angsur. Walinuzulihi ala hadal wajah. Nah, diturunkan ayat itu berangsur-angsur, teman-teman. Ya, hikamun kathiratun. Itu memiliki hikmah yang sangat banyak sekali. Di antara hikmahnya adalah tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menguatkan dan mengokohkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqauli ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin liyasudduna an sabilillah illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ya ayat ke 32 sampai ke 33. Apa kata Allah? Wa qala alladziina kafaru. Berkata orang-orang kafir, ya, laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kalau seandainya mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur agar kami meneguhkan hatimu dengannya. Dan kami membacanya warattalnahu tartila. Dan kami membacanya itu secara tartil, yaitu perlahan-lahan dan teratur. Wala ya'tunaka bimathalin. Dan tidaklah didatangkan kepada engkau ya Muhammad yang semisal dengan Al-Quran. Liyasuddunan nasa an sabilillah. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Illa ji'naka bil haqq. Kecuali kami akan datangkan jawabannya. Ya, kami akan datangkan jawabannya di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Wa ahsana tafsira. Dan itu adalah dengan sebaik-baik penjelasan. Baik. Jadi maksudnya ya wala ya'tunaka bimathalin. Apa saja kebatilan yang didatangkan oleh al-batil dari sebuah pemikiran, dari sebuah ucapan, maka seluruh ucapannya, seluruh tulisannya yang bertentangan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan jawaban dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan kita tidak membutuhkan ayat yang lainnya untuk membantah pemikirannya mereka, kecuali dari ayat yang mereka datangkan itulah sebagai bentuk membantah ya syubhatnya mereka. Saya sebutkan contoh. Ya mungkin contoh ini sudah pernah kita sampaikan juga di majelis kita, di pelajaran-pelajaran kitab yang lainnya. Orang-orang mereka mengatakan, siapa bilang kita tidak boleh minta kepada kubur?
Siapa bilang kita tidak boleh minta kepada mayit? Al-Quran justru membolehkan kepada kita meminta kepada mayit. Ada apa dalilnya? Bolehnya kita meminta kepada mayit. Kata mereka, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabanna Allah wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun." Jangan pernah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah itu mereka mati, tidak. Tapi mereka hidup. Ya, mereka itu hidup. Ya, nah mereka mengatakan, ini dalil menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ada dalam kubur itu dari para syuhada, dari wali-wali Allah, mereka hidup dalam kuburnya. Nah, kalau seandainya mereka hidup dalam kuburnya, apa salahnya kita mendatangi kuburnya dan meminta kepada mereka? Bukankah dulu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Rasulullah dan meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendoakan kepada Allah urusan-urusannya mereka yang mereka dapat, yang mereka alami, agar Allah menyelesaikan permasalahannya mereka. Nah, Allah mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah dan para syuhada mereka itu hidup dalam kuburnya, sehingga apa salahnya kami juga mendatangi kubur mereka sebagaimana para sahabat dulu mendatangi Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah hidup, dan juga sekarang Nabi hidup dalam kuburnya. Siapa bilang tidak boleh meminta kepada mayit? Kenapa kemudian dikatakan ini perbuatan syirik sementara Al-Quran membolehkannya? Maka kita katakan ayatnya adalah ayat yang benar. Itu ayat Al-Quran yang termaktub dalam ayat suci. Ya, akan tetapi pendalilan Anda menggunakan ayat tersebut adalah sebuah kekeliruan dan sebuah kesalahan. Di sisi mana kelirunya? Dalam ayat tersebut Allah mengatakan inda rabbihim yurzakun. Dan mereka di sisi Rabbnya mereka diberikan rezeki oleh Allah. Allah tidak mengatakan yarzukun yang artinya mereka membagi-bagi rezeki. Tapi Allah mengatakan yurzakun yang artinya mereka pun masih membutuhkan rezeki dan diberikan rezeki oleh Allah. Lah kalau seandainya mereka wali-wali Allah, orang-orang yang gugur jalan Allah, masih berharap dan membutuhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana kemudian Anda meminta kepada mereka? Mereka saja masih butuh rezeki kepada Allah. Justru kepada Allah lah kita meminta, bukan kepada mereka, karena mereka juga sama seperti kita, butuh rezeki dari Allah. Sehingga kita tidak membutuhkan ayat yang lainnya untuk membantah pemikirannya mereka dengan ayat yang mereka gunakan, tapi dengan ayat itu sendiri kita membantah pemikirannya mereka. Bisa difahami ya? Di ayat itu saya tegaskan kembali, mereka berdalilkan bolehnya kita meminta kepada kubur, justru kita mengatakan dengan ayat itulah kita membantah mereka tentang haramnya dan tidak bolehnya seseorang meminta kepada kubur dengan ayat yang semisalnya. Baik. Dan juga apa fungsinya atau hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu berangsur-angsur tidak sekaligus, ya, untuk memudahkan kepada manusia ayusahila 'alan nas hifdhahu wa fahmahu, untuk memudahkan manusia menghafalnya dan memahaminya, wal amala bihi, dan juga agar manusia mudah untuk mengamalkannya. Haitsu yaqra alaihim syai'an fa syai'a, di mana Al-Qur'an itu dibaca kepada mereka sedikit demi sedikit. Allah mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nas ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau ya Muhammad membacanya kepada manusia dengan perlahan-lahan. Dan kami menurunkan sedikit demi sedikit Al-Quran tersebut. Syahidnya apa? Syahidnya dari ayat ini Allah mengatakan ditaqra'uhu 'alan nasi ala mukthin. Ya, untuk dibacakan kepada manusia itu perlahan-lahan. Ya, tidak sekaligus tetapi bertahap-tahap. Ayusahila agar manusia itu mudah untuk menghafalnya dan mudah untuk memahami ayat tersebut. Karena kalau seandainya ayat itu diturunkan sekaligus akan mudah, akan sulit orang menghafal.
Ya contoh lah misalnya, contoh. Kenapa sekarang kita mulai, ketika kita mulai menghafal, kita langsung menghafal, kita mulai dengan juz 30 karena ayatnya pendek-pendek. Ya ayatnya pendek-pendek. Tapi kalau kita misalnya surah hafal, langsung baca ayat Ayatuddin, ya satu lembar Al-Quran, ayat din, ayat tentang hutan, mungkin berat, wah panjang sekali ini. Ya begitu juga misalnya kita hafal Arba'in Nawawi, Masya Allah, hadis pertama kita hafal, Innamal a'malu binniyat. Nanti ketika masuk hadis Jibril, hadis yang panjang, waduh, ya berhenti lagi di situ kita menghafal. Akhirnya nggak khotam-khatam Arba'in Nawawi karena ya terhambat dengan hadis yang panjang tadi. Bisa dipahami ya. Jadi memang wataknya manusia ya dia akan mudah untuk menghafal, mudah untuk memahami dan mudah untuk mengamalkannya ketika dia turun pelan-pelan, perlahan-lahan berangsur-angsur. Yaitu diantara tujuannya. Kemudian yang ketiga, ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tansyitul himam liqubuli ma nazala minal Quran wa tanfidhuhu. Ya, untuk memberikan motivasi. Ya, himmah ini adalah kesemangatan. Memberikan motivasi kesemangatan untuk menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan mempraktekkan ya Al-Qur'an itu sendiri. Dari sisi mana? Haitsu yatashawwaqun nas bilahfin wa syuqin ila nazala ayat, ila nuzulil ayat. Ya, di mana manusia akan rindu. Ya, akan rindu dengan kerinduan ya akan turun ayat yang lain lagi. Nah, sebelumnya misalnya sudah turun ayat tentang A. Iya. Nah, kemudian manusia menunggu kapan lagi ayat akan turun. Ya. Nah, ketika turunnya ayat tersebut yang mereka tunggu-tunggu, maka akan memberikan motivasi kepada mereka. Ada sesuatu perkara yang memang sedang mereka nanti. Tapi kalau turun ayat tersebut sekaligus, mungkin orang nggak mungkin seseorang itu akan kurang kesemangatannya untuk mengetahuinya. Tapi ketika ayat turun satu-satu, satu-satu, terlebih kata Syekh, la siyama inda ishtidadil hajah ilaiha. Ya terlebih ketika manusia sangat butuh Allah menurunkan ayat tersebut. Misalnya tentang ayatul ifk. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu dituduh berzina. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat disucikannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha kecuali setelah melewati berhari-hari bahkan berpuluh hari. Sehingga manusia penasaran. Kapan ayat itu akan diturunkan? Kapan Allah akan menjelaskan tentang kondisi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Ya, nah ketika ayat itu turun, ya, maka disitulah hari-hari yang ditunggu oleh manusia. Ya, begitu juga dengan ayatul li'an, ayat melaknat. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mendatangi Rasul dan dia mengatakan bahwasanya istrinya telah berzina dan dia tidak memiliki saksi akan berzina istrinya kecuali hanya dia sendiri. Sebagaimana telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sehingga kondisi ini yang memang manusia butuh kejelasan dari Allah, maka ini akan memberikan kesemangatan untuk mereka untuk menerima apa yang Allah turunkan dan kesemangatan untuk mempraktekkan Al-Quran itu sendiri. Bisa difahami ya? Baik, ini fungsi yang keempat. Ini hikmah yang ketiga. Adapun hikmah yang keempat, at-tadarruju fi tashri' hatta yasila ila darajatil kamal. Tadarruj, ya Quran itu pelan-pelan dalam pensyariatannya. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Hatta yasila ila darajatil kamal. Sampailah Al-Quran itu ya pensyariatannya sampai titik yang paling sempurna. Ya, contohnya apa? Kama fi ayatil khabar. Sebagaimana ayat khabar. Alladzi nasya'an nas alaih. Yang memang manusia pada waktu itu hidup dengan khamar. Khamar adalah sesuatu yang paling gemari, yang paling mereka gemari. Khamar adalah sesuatu yang memang melekat dalam hidup mereka. Wa kana minas sa'ab alaihim ayyujabahu bil mana minhu man anbatan. Sehingga sulit bagi mereka ketika diharamkan khamar tersebut ayyujabahu untuk mereka meninggalkan khamar tersebut sekaligus. Sulit buat mereka.
Maka Allah Subhanahu wa taala fanazala fi sya'nihi awalan, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan ayat tentang khamar dengan firman-Nya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, ditanyakan kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Qul fihima ithmun wa kabiru wa manafi'u linnas. Ya, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Di dalam khamar dan perjudian itu dosanya besar. Walaupun ada manfaat untuk manusia, khamar itu ada manfaat untuk manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi manfaat yang ada atau dosa yang kejelekan yang ada pada khamar dan dosa yang ada pada perjudian itu lebih banyak dampak jeleknya. Memang betul ada manfaat. Sebagaimana ada orang yang mereka mengatakan, misalkan kita keluar dari konteks sedikit, ada orang mengatakan saya kalau nggak isap rokok, ya itu saya pusing, ya itu apa ya, buntu semua pikiran saya. Tapi ketika saya sudah merokok, ya itu akan keluar ide-ide yang cemerlang. Maka kita tidak mengingkari adanya maslahat pada rokok tersebut. Tetapi mudarat yang ada pada rokok, kejelekan yang ada pada rokok, itu jauh lebih besar daripada manfaat yang dimunculkan dari rokok tadi. Nah, ketika sesuatu perkara yang mudaratnya dan nampak jeleknya lebih besar daripada manfaatnya, maka itu sesuatu yang diharamkan dalam agama. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khamar dan tidak langsung mengatakan bahwasanya khamar itu haram, tetapi buat orang-orang yang berakal, dia sudah mulai bisa berpikir. Ya, dia sudah mulai untuk menyusun langkah agar dia bisa meninggalkan khamar tadi. Betul, khamar itu ada manfaatnya. Tetapi efek jeleknya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka orang yang cerdas, dia tidak akan mungkin menjerumuskan dirinya ke dalam sesuatu yang mudaratnya itu lebih besar kepada dirinya daripada efek baik yang dia dapatkan. Maka Allah menggunakan thariqah seperti ini agar manusia itu bisa mulai berpikir. Fakana fi hadil ayat tahyah lin nufus. Maka ayat yang Allah turunkan pertama kali tentang khamar itu adalah persiapan untuk hati. Liqubuli tahrimihi haitsu innal aqla yaqtadi alla yumaris syai'an ithmu akbar min naf'ihi. Ya, sehingga di sini sebagai bentuk latihan, karena akal yang cerdas, akal yang jernih, ya dia tidak akan yumaris. Yumaris itu artinya dia tidak akan dekat, dia tidak akan melakukan sesuatu perkara yang jeleknya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi Allah sudah mulai mengingatkan mereka walaupun itu belum diharamkan. Nah, kemudian thumma nazala thaniyan. Allah turunkan ayat khamar, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Nah, tadi misalnya mereka mau mabuk dari zuhur ke asar. Wah, ini kalau zuhur dengan asar kita mabuk, takutnya nanti kita nggak tahu apa yang kita ucapkan dalam sholat kita. Apalagi kalau kita mabuk antara asar ke maghrib, maghrib ke isya. Ini waktunya sangat dekat dengan waktu sholat. Maka mereka tetap mabuk, tapi mabuknya itu waktunya sudah mulai disempitkan. Ya, mereka mulai mabuk itu di malam hari karena waktu isya itu jauh dengan waktu subuh. Fakana fi hadil ayat tamrin ya ala tarkihi fi ba'dil awqat wa ya awqatis salah. Sehingga ayat ini sebagai bentuk latihan Allah kepada kaum mukminin pada waktu itu untuk memulai meninggalkan ya khamar pada sebagian waktu, yaitu terkhusus pada waktu-waktu salat. Tsumma nazala thalithan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ketiga. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Apa kata Allah?
Hai orang-orang yang beriman, ya sesungguhnya khamar, maisir, judi, ya wal ansab, yaitu berhala yang dijadikan sebagai sesembahan, wal azlam, ya wal wal azlam, apa itu azlam? Yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Tapi adalah rijsun, adalah najis daripada amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaknya kalian menjauhi itu, ya agar kalian beruntung. Ya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salah fal antum muntahun. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala semakin kuat berbicara kepada mereka untuk meninggalkan, ya, khamar tadi. Sesungguhnya syaitan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Karena tidaklah khamar datang kecuali akan terjadinya permusuhan. Tidaklah ya judi kecuali itu akan membuat permusuhan di antara muslimin. Serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan menghalangi kamu dari salat. Maka tidaklah engkau berhenti, kata Allah. Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Ya wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina balagul mubin. Wa ati'ullah, maka taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian Rasul. Jadi kalau memang kalian mencintai Allah dan kalian mencintai Rasul, maka ini ujian buat kalian. Apakah kalian lebih mencintai khamar, lebih mencintai perjudian, atau Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai? Jadi kalau seandainya kalian mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, maka berhati-hatilah kamu dengan apa yang Allah haramkan. Ya, fa in tawallaitum, dan kalau seandainya kalian itu berpaling, fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Maka ketahuilah kewajiban Rasul kami hanya menyampaikan saja dengan jelas. Ketika memang kalian tidak mau mengikuti apa yang Allah, kalian nggak patuh soalnya kalian. Ya kana fi hadil ayat, maka dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, al-man al-khamar man'an batan fi jamil awqat. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk minum khamar dengan larangan secara totalitas dari semua waktu. Ba'da an huyat an-nufus, ya setelah hati mereka siap, thumma murinat alal mana, dan kemudian tadi dilarang beberapa waktu, ya kemudian setelahnya ketika mereka sudah kondisi siap, Allah Subhanahu wa taala melarang khamar itu secara keseluruhannya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun selanjutnya tertibul Quran, karena ini pembahasannya panjang, teman-teman, ya, maka kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Dari waktu yang tersisa, ya mungkin kita akan jawab beberapa soal, ya tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang ya saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, wafikum barakallah, jazakallah khair atas nasihat dan ilmunya, faedah-faedah yang banyak disampaikan kepada kita semua. Baik para hadirin jamaah bimbingan mengaji, kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami ingatkan kepada para hadirin semuanya bahwa dipersilakan untuk bertanya kepada Ustadz bisa dengan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan raise hand. Baik, kami persilakan kepada yang sudah angkat tangan di sini dari Zoom user ya namanya. Kepada kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh. Itu, Afan host nih belum sempat diganti namanya, nama Ana Yuliadi. Tadi belum sempat diganti. Ustaz,
Barakallahu fikum Ustaz, sudah diberikan pencerahan mengenai Al-Quran. Izin bertanya Ustaz, kan katanya Al-Quran itu kan syamil ya Ustaz, sempurna dan juga berlaku sampai kepada hari kiamat ya Ustaz. Yang saya tanyakan, yang pertama, kenapa di dalam Al-Quran itu ada nasih mansuh gitu Ustaz, ada hukum yang dibatalkan. Apakah itu berarti bahwa memang Al-Quran nggak sempurna? Terus yang kedua, ada hukum dalam Al-Quran yang kemudian sekarang sudah tidak digunakan lagi, yaitu mengenai perbudakan. Apakah ini berarti bahwa Al-Quran itu tidak up to date, tidak lagi bisa digunakan sekarang, Ustaz? Jazakumullah khairan, Ustaz. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasikh dan mansukh yang ada dalam Al-Qur'an ya, itu Allah sendiri yang mengkhabarkan adanya nasikh dan mansukh, dan itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Ya, memiliki hikmah yang sangat banyak, disebutkan oleh para ulama dalam kitab usul fikih mereka. Di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bagaimana bentuk rahmatnya Allah? Ada sesuatu perkara yang tadinya adalah berat, ya tadinya berat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan itu kepada mereka. Ya, dengan diganti hukum yang lainnya. Dan di sini perlu kita ketahui, bukan Allah Subhanahu wa taala seperti kondisinya manusia. Ya, mereka membuat penelitian-penelitian dulu untuk coba-coba. Ya, ketika coba, wah ini kurang cocok nih, baru diganti nih. Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, mana yang cocok kepada hambanya dan mana yang tidak cocok dengan hambanya. Tetapi dengan adanya nasikh dan mansukh, Allah Subhanahu wa taala ya ingin memberikan rahmat kepada mereka sebagai bentuk keringanan yang tadinya hukumnya itu menjadi berat dan kemudian dihapus hukumnya menjadi lebih ringan. Sehingga ada rasa syukur seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian yang kedua, teman-teman para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk ujian kepada manusia. Ya, manusia ketika dia sudah berada di titik nyamannya dia, maka si manusia itu akan sulit untuk berpindah dari titik nyamannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah hukum yang kemudian dihapus hukum sebelumnya untuk ujian kepada manusia. Dia lebih memilih titik nyamannya atau dia lebih memilih untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semisal Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan awalnya ya salat itu mengarah ke Baitul Maqdis. Kemudian hukum salat ke Baitul Maqdis dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengarah ke Ka'bah. Nah, manusia sudah nyaman dia sholat ke Baitul Maqdis, tiba-tiba ya mereka harus mengarahkan wajah mereka ke Ka'bah. Dan pada waktu itu kaum muslimin itu ditertawakan oleh kedua belah pihak. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan, oh, kalian umat Islam ini nggak konsisten. Tadinya mengharap ke Baitul Maqdis, ke tempat kota sucinya kami, tiba-tiba sekarang pergi menghadap ke Ka'bah. Nggak konsisten kalian. Nah, musyrikin juga mereka mengejek dan menghina kaum muslimin. Apa bentuk hinaannya? Kalian tadinya lari dari Mekah. Ya kabur dari Mekah. Meninggalkan Mekah. Berhijrah ke Tuhan. Tiba-tiba kok salatnya menghadap ke Mekah. Nah, dengan ujian seperti ini berat buat seseorang. Karena manusia itu kadang dia suka bagaimana manusia itu dia bisa menjalankan sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Itu wataknya manusia. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seseorang. Menguji keimanan seseorang. Apakah engkau lebih memilih omongan-omongan manusia dan engkau tetap berada di titik nyamannya engkau, atau engkau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita menyebutkan dari sesuatu yang berat kemudian Allah ringankan. Dan juga ada sebaliknya, ada sesuatu yang sifatnya tadi ringan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meningkatkan hukum tersebut, dihapus hukum yang ringan dan dibuat hukum yang lebih berat. Ini juga sebagai bentuk ujian kepada manusia. Nah, selama ini engkau melakukan perbuatan itu, apakah karena Allah atau karena itu mudah buat kamu? Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memperberatkan hukum tadi, dia tetap konsisten melakukannya karena murni yang dilakukan adalah untuk Allah. Bukan karena sesuatu itu adalah mudah. Berarti kalau seandainya berat dia tidak melakukannya, berarti ini ujian buat orang-orang yang beriman dengan adanya nasikh dan mansukh. Walaupun di sana ada beberapa hal lain,
disebut oleh para ulama dari hikmahnya, namun ini yang saya ingat apa yang dibahas oleh para ulama dalam kitab usulnya mereka. Yang jelas di sini Allah tidak melakukan eksperimen ya kira-kira mana yang cocok. Wah ini kurang cocok nih, kayaknya ini lebih cocok nih. Enggak, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Tapi ini adalah sebagai bentuk ujian dan cobaan yang Allah ingin menguji hambanya dengannya. Baik. Kemudian selanjutnya perbudakan, teman-teman, itu masih berlaku hukumnya hari ini. Hukumnya tidak dihapus, perbudakan itu masih ada. Dalam arti kata, budak itu adalah orang-orang kafir yang mereka kalah perang. Mereka kalah perang. Yang kemudian wanita-wanitanya itu menjadi tawanan dan laki-lakinya itu menjadi budak. Syaratnya orang kafir yang kalah perang itu jadi budak umat Islam. Dan perbudakan di dalam Islam, ketika Allah membolehkan perbudakan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya sisi lain ingin menghapuskan perbudakan tersebut dengan dalil. Ya setiap ada orang melakukan perbuatan kesalahan, kafaroh, farahnya Pak, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Taib. Dan kemudian Rasulullah ingatkan sebelum beliau meninggal, takut kalian kepada Allah dari budak yang kalian miliki. Di satu sisi, budak itu menjadi tawanannya umat Islam. Allah Apa? pada kita hukum yang sangat bijaksana, yang sangat ya rahmat, kasih sayang di dalamnya, dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memerdekakan budak tersebut. Ya, siapa yang mereka mendidik budaknya, kemudian diislamkan, kemudian dimerdekakan, dia akan mendapat pahala sekian dan sekian. Setiap ada kesalahan, maka kafarah yang pertama adalah memerdekakan budak. Dan Allah dan Nabi sendiri mengingatkan, seperti kita sebutkan tadi, ya akan pentingnya seseorang takut kepada Allah dari budak yang dia miliki. Makanya dalam Islam, teman-teman, perbudakan itu ada. Tapi subhanallah, Bilal bin Abi Rabah, muadzinnya Nabi SAW, yang beliau masih hidup di dunia ini, Rasulullah mengkhabarkan bahwasannya telapak kakinya sudah terdengar dalam surga. Atau bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, sampai-sampai Malik bin Marwan berkata, tidak ada sesuatu yang kuhinakan diriku melebihi daripada kuhinakan diriku kepada manusia ini, itu budak ini. Subhanallah. Satu sisi budak itu dalam Islam, tetapi ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka bisa jadi dia lebih mulia daripada orang yang merdeka. Bahkan dia lebih mulia daripada orang Arab sekalipun. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada para ikhwah yang masih memiliki pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustaz. Belum ada lagi nih Ustaz. Nah, baik. Atau dari ini nggak ada masuk? Atau pelajarannya terlalu berat? Nggak ya? Insya Allah ya. Insya Allah enggak Ustaz. Barakallahu fikum. Kita tunggu beberapa menit. Ada yang angkat tangan Ustaz. Nah, silakan. Ibu Alia Febrianti, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana mau tanya, untuk Fathul Makkah itu kondisinya seperti apa dan peristiwanya bagaimana ya Ustadz ya? Taib. Fathul Makkah artinya adalah pembukaan kota Mekah. Pembukaan artinya adalah memerdekakan kota Mekah dari kungkungannya musyrikin. Kita ketahui Nabi kita Muhammad SAW diusir dari kota Mekah oleh musyrikin pada waktu itu. Nah kemudian ya Rasulullah SAW di tahun 6 Hijriah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar
beliau dia berangkat umroh. Baik. Dan singkat cerita, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai ke uh, pada waktu itu, sehingga mereka bisa di tahun 8 Hijriah, ya, di tahun 8 Hijriah, atau mungkin kalau Masehi di tahun 630 Masehi, terjadilah penaklukan kota Mekah. Dan penaklukan kota Mekah pada waktu itu tanpa peperangan yang besar. Tanpa ada peperangan yang besar. Dan ini merupakan salah satu kemenangan yang terbesar dalam sejarah Islam. Peristiwa ini ya bermula ketika Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Padahal Bani Khuza'ah adalah sekutu Rasulullah SAW. Pelanggaran ini menjadi sebab Rasulullah mempersiapkan pasukan menuju kota Mekah. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinah, ya kurang lebih dengan 10.000 para sahabatnya. Dan beliau merahasiakan rencana keberangkatan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, itu taktiknya Nabi SAW pada waktu itu. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah di kalangan muslimin, dan juga di antara pertumpahan darah, ya mungkin mereka bisa masuk Islam itu lebih baik daripada mereka mati dalam keadaan kekafiran. Nah, ketika pasukan memasuki Mekah, hanya terjadi perlawanan kecil di salah satu sisi kota Mekah pada waktu itu. Nah, sebagian besar Mekah ditaklukkan dengan damai tanpa dengan menggunakan pedang. Nah, Rasulullah SAW memasuki Masjidil Haram dalam keadaan tawadu. Ia menundukkan kepala sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi SAW memasuki Ka'bah, ya pada saat itu sangat banyak sekali berhala-berhala yang ada di kota Mekah, terkhusus di sekitaran Ka'bah. Ya, kemudian Nabi SAW membaca ayat pada waktu itu, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ya, kebenaran itu telah datang dan kebatilan itu telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Ya, ada ya bijak sekali. Ya, padahal mereka dulunya menyiksa kaum muslimin. Mereka mengusir Rasul, memerangi Islam selama bertahun-tahun. Ketika fase Mekah, mereka diintimidasi oleh orang musyrikin. Ya, dan ketika mereka pindah ke kota Madinah, musyrikin juga tidak berhenti untuk berbuat gangguan kepada Nabi SAW. Nabi subhanallah, ketika Nabi datang ke kota Mekah, ya Nabi berkata, idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Ya, siapa yang mereka masuk dalam masjid, mereka bebas. Mereka mendapatkan keamanan. Siapa yang mereka masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka mendapatkan keamanan. Ini menunjukkan akhlak beliau yang penuh rahmat dan pemaafan ketika memiliki kekuasaan. Karena ada manusia, terkadang dia tidak membalas. Bukan karena dia baik, bukan karena dia tidak dendam. Tapi ketika dia nggak punya kekuatan, maka dia tidak membalas apapun. Beda dengan Nabi kita SAW. Beliau punya kekuatan. Beliau sudah menguasai kota Mekah dan seluruh Mekah dikuasai oleh Rasulullah. Seharusnya beliau bisa mencincang-cincang mereka semua yang telah mengusir Rasulullah. Tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini merupakan kemenangan yang sangat besar. Dan disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia ya masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Namun itu semuanya harus dilalui dengan pengorbanan. Itu semuanya harus dilalui dengan perjuangan. Itu semuanya harus dilalui dengan kesabaran. Itu semuanya harus dilalui dengan ketulusan hatinya kepada Allah Rabbul Alamin. Sesuatu yang memang berat buat Rasulullah dan para sahabatnya. Tahun 6 Hijriah mereka pergi ke Mekah untuk bisa tawaf.
ya tapi mereka tidak bisa tawaf dan mereka harus kembali, dan pengorbanan mereka setelah 2 tahun, Allah tidak hanya memberikan kemudahan mereka untuk tawaf, tapi Allah menjadikan kota Mekah itu menjadi kota yang bertauhid, menjadi kota muslim, yang menjadi kota yang jauh dari kesyirikan. Hanya Rasulullah mengatakan, la hijrata ba'da fathil Mekah. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah dibukanya kota Mekah, karena kota Mekah sudah menjadi kota muslimah. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Itu mungkin ringkasnya tentang Fathul Mekah. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz, berarti surat An-Nasr itu diturunkan di kota Mekah ya, Ustaz? Iya, Salah satu surat Makkiyah tidak disebut sebagai ayat Makkiyah. Dia ayat. tetap disebut sebagai ayat karena iya. diturunkan setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah. Barakallahu fikum. Oh ya. Nah, kemudian sesudah Fathul Mekah ini masih ada turun wahyu-wahyu, Ustaz, Masih di Mekah atau di Madinah? terus wahyu, dan di sana para ulama menyebutkan ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi SAW, al-yawma dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sebagian ulama. Ada sebagian ulama mengatakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah ayat ad-dain, ayat terkait hutang. Ya, namun kebanyakan para ulama mereka merojihkan atau mereka mengatakan ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi SAW ketika Nabi tiba di kota Madinah setelah pulang dari haji. Ya, Allah mengatakan, ya, mengingatkan nabinya, wattaqu, Allah mengatakan, ya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kamu kepada satu hari yang kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar ulama mengatakan ini ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi diingatkan untuk takut dengan satu hari beliau kembali kepada Allah. Setelah turun ayat ini, Nabi SAW mendatangi para sahabatnya di makam syuhada Uhud, ya, untuk melembutkan hati beliau yang sudah lembut, ya, dan Nabi meninggal. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada ayat lagi yang turun setelah ayat Allah mengingatkan Nabi-Nya untuk itu dengan satu hari yang beliau akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah kasir, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan yang masuk dua nih Ustaz. Anda Silakan. bacakan Ustaz. Yang pertama dari penanya mengatakan, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, Anda izin bertanya di luar topik terkait dengan al-maksurat dan membaca doa robitoh sebelum dan sesudah kegiatan. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Doa apa? Doa Robitoh. Doa robitoh dan al-maksurat. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apa maksud ayat Robitoh. Mungkin nanti bisa dikirim ke saya, mungkin kita cari, dan insya Allah kita jawab pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik Ustaz. Hmm. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya berkenaan dengan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Apakah kita harus belajar hingga bagus bacaan kita, belajar hingga bisa mengeluarkan huruf secara benar, makhrajnya baik dan hafal ilmu tajwid? Kadang terkesan sulit mempelajarinya. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana metode yang benar harus dilakukan sebagai penuntut ilmu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jazakumullah khair. Taib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan batas maksimal yang bisa kau lakukan. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang hamba itu mampu untuk melakukannya. Dia semaksimal mungkin, ya, kita untuk mendalami Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dari guru-guru yang mereka mumpuni di dalam mengajarkan Al-Quran kepada kita isi huruf dan makhrajnya. Ya, ketika memang kita punya guru, yang guru kita mengatakan bacaan kita sudah selesai. Ya, sudah selesai, sudah cukup. Ya, karena Al-Quran itu tujuannya selain dibaca adalah ditadaburi maknanya dan kemudian dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka di sana
para ulama ya tidak menganjurkan agar kita terlalu berlebih-lebihan ya di dalam mempelajari makhrajul huruf. Ya terkadang sampai apa ya? Ya ketika baca Quran semua disalahkan. Nggak ada yang benar, huruf dari alif sampai akhir huruf tidak ada yang benar bacaan. Ya harus begini, harus begini, harus begitu. Ya mempelajari Al-Quran itu sendiri. Ya memahami tafsirnya, memahami makna-maknanya, ya dan seterusnya. Jadi ketika memang kita melihat bahwasannya bacaan kita itu sudah cukup dan mumpuni dari sisi bacaan normal yang didengar oleh guru-guru, ya memang faham dengan Quran, maka sudah cukup. Ya sudah cukup. Ya kemudian kita ya melanjutkan menuntut ilmu, ya mempelajari hukum-hukumnya, ya memahami mana-mana yang ada dalam Al-Quran, maka itu sesuatu yang lebih penting untuk kita mengetahuinya. Karena banyak orang-orang yang mereka fokusnya hanya dengan makhrajul huruf, ya Masya Allah bacaan Qurannya indah sekali, tapi kemudian dari sisi amalan prakteknya dia membaca ayat tentang syirik, tapi dia melakukan perbuatan syirik. Iya, dia membaca ayat-ayat tentang kemuliaan dan keagungan dan wajibnya mengikuti Rasulullah, tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diikuti ajarannya. Ya maka tidak bermanfaat bacaan indah seseorang dengan Al-Quran, ya akan tapi dia tidak mengetahui hukum yang ada dalam Al-Quran tersebut. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan tentang sifat orang-orang Khawarij pada waktu itu? Ya, yaqra'un Al-Quran, mereka membaca Quran, tapi Quran itu tidak sampai dari tenggorokannya mereka. Maksudnya Al-Quran itu cuma sekedar bacaan yang mereka nggak memahami maksud dari kandungan isi Al-Quran itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kita berada jalan tengah, ya tidak berlebih-lebihan, juga tidak bermudah-mudahan. Ya tetap kita belajar Quran sesuai dengan kaidah-kaidah dari huruf itu sendiri. Ya ketika memang guru yang mumpuni itu sudah mengatakan bacaan Quran kita sudah bagus, ya sudah, bismillah, alhamdulillah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan jika masih ada. Tapi Ustaz sepertinya sudah tidak ada yang sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit nasihat terakhirnya sebagai closing statement sekalian penutupan Ustaz. Tafadhol Ustaz, barakallahu fiik. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan yang kita bahas ini adalah pembahasan yang sangat penting ya. Pembahasan yang kita akan lebih masuk dan mendalami Al-Quran yang menjadi sumber hukum untuk kita dan menjadi petunjuk, pedoman dalam petunjuk dalam kehidupannya kita. Ya, dan kita berdoa kepada Allah ya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengkhatamkan kitab ini. Dan kemudian Allah memberikan kepada kita pemahaman yang baik dalam mengenal kitab ini. Ya, dan mudah-mudahan dengan itu semuanya akan semakin ya cinta kita dengan Al-Quran, semakin akan faham kita dengan Al-Quran, sehingga dengan itu akan semakin mudah untuk kita mempraktekkan apa yang ya Allah Subhanahu wa taala inginkan dari tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu sendiri. Dan banyak sekali faedah-faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini, sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas itu tertibul Quran. Bagaimana urutan-urutan di dalam Al-Quran. Ya, surat ini dengan surat ini, ayat ini dengan ayat ini, ya juz ini dengan juz ini semuanya akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada tertibul Quran, susunan-susunan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi saya berharap teman-teman yang mengikuti kajian usul tafsir ini ya tetap istiqomah ya, sampai kita mengkhatamkan dan menamatkan kitab ini. Dan tentunya kita butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari taufik dari Allah lah kita akan mudah untuk bisa mengkhatamkannya dan memahaminya. Allah taala alam bisawab. Barakallahu fikum.
bisa tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum atas ilmunya. Tafadhol Ustaz. Dan para hadirin, kami juga ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kesetiaan yang hadir menyimak kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak dan berlipat pada kita semuanya dan juga keberkahan pada ilmu yang kita dapatkan. Dan semoga Allah mudahkan untuk kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan selama kajian berlangsung. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.